Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pada hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan tentang 3 haqaiqut taubat. 3 hakikat taubat. Halaman 266, tapi hari ini sambungan pada halaman 270. Sekedar mengulang sedikit hakikat taubat atau kesungguhan dalam bertaubat. Jadi tidak boleh taubat ini permainan dan sandiwara, tetapi harus sebuah keseriusan dan kesungguhan. Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah menyebutkan hakikat dan kesungguhan taubat seseorang ada 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat adalah orang-orang yang membesarkan dosa. Adapun orang-orang yang mengecilkan dosa, taubat mereka adalah permainan. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami melihat dosa seperti gunung besar yang akan jatuh di atas kepala kami, menimpa dan mematikan kami. Tetapi kalian hari ini melihat dosa itu hanya seperti lalat yang hinggap di ujung hidung. Dengan sedikit bergerak, lalat dosa itu akan hilang. Nah, jadi coba lihat bagaimana para sahabat tidak ada yang mengecilkan dosa. Jadi dosa kecil, dosa besar, betul istilah itu ada dalam Al-Quran. Adakah dosa besar dalam Al-Quran? Ada. Dosa kecil iya, dosa kecil, dosa besar istilah dalam Al-Quran. Tapi bagi orang yang punya kesungguhan bertaubat, tidak lagi ada dosa kecil, semuanya akan nampak sebagai dosa besar. Maka lihatlah para sahabat dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, semua dosa dalam pandangan mereka bagaikan gunung yang besar yang akan jatuh di atas kepala mereka. Pekan lalu disampaikan bagaimana agar seseorang melihat dosanya besar. Sering sekali kita mengecilkan dosa. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang mengecilkan dosa tidak akan menyesalinya. Dan ketika seseorang tidak menyesal berarti tidak ada taubat. Tetapi orang-orang yang membesarkan dosa akan menyesali dosa. Dan ketika itulah taubat menjadi sah. Bagaimana agar kita melihat dosa sesuatu yang besar? Imam Ibnu Qayyim menyarankan 3 hal. Yang pertama, agungkan perintah dan larangan yang telah dilanggar. Setiap larangan yang Anda agungkan, maka Anda akan melihat pelanggaran atas larangan tersebut sesuatu yang besar. Begitu juga dengan perintah. Setiap perintah Allah yang Anda agungkan, maka Anda akan melihat pelanggaran terhadap perintah itu sesuatu yang besar. Tapi jemaah sekalian, apabila perintah dan larangan Allah tidak lagi agung dalam pandangan Anda, maka pelanggaran atas perintah dan larangan itu pun akan tampak sangat kecil. Ini nomor 1. Agungkan perintah dan larangan, niscaya Anda akan melihat pelanggaran sesuatu yang besar. Tips yang kedua,
agar Anda melihat semua dosa menjadi besar, agungkan yang memerintah dan melarang. Agungkan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Anda lihat kesalahan Anda bukan kesalahan kepada seorang manusia yang kecil, tapi kesalahan Anda kesalahan kepada yang maha baik, kesalahan pada yang setiap hari memberikan Anda rezeki, kesalahan kepada yang memberi Anda keselamatan, kesalahan kepada yang memberikan Anda keluarga yang sakinah. Semakin Anda lihat kebaikan Allah Azza wa Jalla, semakin Anda merasa kesalahan kepada yang maha baik itu sangat besar. Jadi berlama-lamalah melihat kebaikan-kebaikan Allah, niscaya Anda akan melihat dosa Anda semuanya besar. Makanya Anda lihat jemaah sekalian, kesalahan Anda kepada orang yang salah, Anda tidak melihatnya salah. Kesalahan Anda kepada orang yang dalam pandangan Anda salah, Anda tidak melihat kesalahan Anda itu salah. Misalnya ada seorang preman yang suka melakukan tagihan liar kepada Anda, kemudian Anda bentak dan Anda sebutkan nama binatang. Anda tidak merasa salah dengan kesalahan Anda, karena kesalahan itu jatuh kepada orang yang bersalah. Tapi Allah Azza wa Jalla, sebesar debu tidak ada kesalahan Allah kepada Anda. Rezeki Anda, kebahagiaan Anda, hidup Anda Allah yang memberi. Maka orang yang berlama-lama melihat kebaikan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan melihat dosa mereka besar. Kenapa besar? Karena dosa ini kepada yang maha baik. Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tips yang ketiga agar Anda tidak lagi mengecilkan dosa, agar Anda melihat setiap dosa besar. Tips yang ketiga kata Ibnu Qayyim, membenarkan hukuman. Semakin Anda lihat ancaman dan hukuman Allah atas dosa Anda, maka Anda tidak lagi melihat dosa itu sesuatu yang kecil. Anda tahu kalau Anda ghibah apa yang terjadi? Akan terjadi begini. Semakin Anda lihat hukuman-hukuman yang akan terjadi atas satu dosa Anda, maka Anda akan melihat dosa ini besar. Orang-orang yang mengecilkan riba, karena mereka tidak melihat hukuman-hukuman atas riba, mereka tidak membenarkannya. Maka orang-orang yang membenarkan hukuman atas dosa, mereka tidak lagi akan mengecilkan dosa, karena mereka telah melihat hukumannya. Dan jemaah sekalian, mana ada dosa tanpa hukuman? Namun kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menghukum dengan cepat, dan kadang-kadang Allah menghukum dalam waktu yang lama. Ketika hukuman ini ditangguhkan oleh Allah, misalnya 2 minggu, misalnya 2 bulan, saat datang hukuman yang ditangguhkan ini, kita tidak lagi merasa dihukum. Seandainya dosa terjadi hari ini dan dihukum hari ini, kita akan merasa berdosa. Oh, ini hukuman atas dosa. Namun kadang-kadang jemaah sekalian, satu hukuman ditangguhkan oleh Allah bahkan dalam waktu yang lama, hingga saatnya hukuman itu datang, kita nggak sadar lagi. Akan tetapi ingat, semua hukuman cermin dari dosa. Semua hukuman cermin dari dosa. Tidak ada hukuman yang berbeda dari dosa. Apabila hari ini Anda dimaki orang, oh berarti Anda pernah memiliki dosa yang sama. Cuma karena lalai Anda tidak merasa dan melihatnya lagi. Karena semua dosa adalah keadilan.
Maka saya pernah sampaikan di sini kisah seorang qadhi di Mekah itu, nggak tahu di sini atau di mana. Dia seorang qadhi, tapi dia juga seorang syekh. Malah siang hari dia menjadi qadhi di pengadilan, dan di malam hari dia menyampaikan kajian. Dalam satu kesempatan dia menyampaikan kajian, seorang berusia agak tua mengatakan, "Wahai qadhi, tangkap anakku karena dia memukulku." Kata sang qadhi, "Coba kamu ulangi sekali lagi." Lalu diulangi. Lalu dia mengatakan, qadhi mengatakan, "Ulangi lagi yang ketiga kali." Laki-laki ini mengatakan, "Wahai qadhi, tangkaplah anakku karena dia telah memukul aku, ayahnya." Berlalu seminggu, 2 minggu, dan qadhi tidak mengambil langkah apa-apa. Hingga pada pertemuan berikutnya dalam sebuah kajian, bapak tersebut bicara lagi, "Wahai sang qadhi, kenapa pengaduanku tidak digubris? Pengaduan saya diabaikan begitu saja." Qadhi mengatakan, "Wahai fulan, bukankah 30 tahun lalu kamu pernah memukul bapakmu juga?" Orang ini merasa bagaikan dibom atom. Barulah ingat bahwa memang 30 tahun lalu dia pernah memukul bapaknya, dan hari ini dia dipukul oleh putranya. Jadi saya hanya ingin katakan jemaah sekalian, semua dosa yang terjadi pasti mirip dengan, semua hukuman yang terjadi pasti ada kemiripannya dengan dosa Anda. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengalami hukuman bangkrut. Dan ternyata penyebabnya kembali kepada 30 tahun yang lalu, ketika dia bercanda berlebihan kepada seorang yang bangkrut. Dia mengatakan, "Wahai bangkrut, kesinilah." Jadi jemaah sekalian, tidak ada hukuman yang terjadi melainkan itu persis sama dengan dosa Anda. Beberapa hari lalu saya dengar ceramah Syekh Sa'ad As-Sadri. Ini pernah saya sampaikan di sebuah kajian, dan perlu saya sampaikan di kajian ini juga. Beliau bertanya dan menjawab sendiri, kenapa banyak orang yang tertimpa hutang piutang? Terkadang hutang piutang itu murni ujian Allah, tapi kadang-kadang ada hukuman Allah. Beliau mengatakan, saya ingin berbicara kenapa hutang piutang menjadi hukuman Allah atas sebagian orang. Beliau mengatakan, karena banyak orang yang melakukan dosa dalam hal keuangan. Misalnya seorang pegawai yang harusnya masuk jam tengah 8, lalu masuk jam 9. Pekerjaannya pekerjaan halal, tapi di dalam pekerjaan halal itu banyak sekali lubang-lubang yang haram. Datang terlambat, pulang paling cepat. Karena di dalam pekerjaan yang notabene sumber keuangan, dia melakukan kesalahan, maka Allah menghukumnya dengan keuangan, bahwa dia tertimpa hutang-hutang dan lain-lain. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati. Kalau di dalam sumber rezeki Anda temukan Anda melakukan kesalahan, betul sumber rezeki Anda adalah halal, tapi kalau untuk rezeki ini, dalam sumber rezeki Anda melakukan lubang-lubang yang haram, ini yang menjadi penyebab Anda akan tertimpa hutang-hutang, kata beliau. Waliyahulillah. Jadi sekali lagi saya hanya ingin katakan, hukuman Allah atas dosa pasti sama atau mirip dengan dosa. Dan ingin saya katakan jemaah sekalian, tidak ada peristiwa yang terputus. Anda berdosa hari ini dan terputus, nggak ada. Anda melakukan kebaikan Anda hari ini dan terputus, tidak ada. Semua peristiwa akan bersambung pada waktunya. Dosa Anda hari ini, mungkin Anda tidak melihat sambungannya besok, Anda tidak melihat sambungannya lusa,
tapi Allah akan menyambungnya 2 minggu lagi. Sehingga kalau hari ini Anda melakukan kebaikan, boleh jadi sambungannya adalah 2 minggu lagi, boleh jadi sambungannya adalah 3 minggu lagi. Anda lihat 3 orang yang terjebak dalam gua dalam cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga orang ini melakukan kebaikan dalam waktu yang lama. Yang satu menghindari zina, yang satu berbakti kepada orang tua, yang satu amanah terhadap karyawan. Kebaikan ketiga orang ini bukan kebaikan kemarin sore, tapi kebaikan dalam waktu yang lama. Seolah-olah tidak ada balasan pada hari kedua, ketiga, keempat. Begitu mereka sampai dalam satu malapetaka di dalam gua, mereka terkunci. Kebaikan yang lama ini kemudian menjadi keselamatan. Bersambung lagi kebaikan itu dengan keselamatan hari ini setelah ada waktu yang begitu lama. Maka ingat, nggak ada kejadian yang terputus. Keburukan Anda hari ini, kalaupun 2 minggu ke depan tak ada hukumannya, tapi ini akan bersambung dengan hukuman mungkin setahun lagi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi agar membesarkan dosa, kata beliau, maka benarkan hukuman. Semakin Anda percaya dengan hukuman, semakin Anda tidak melihat ada dosa yang kecil. Nomor 2, kesungguhan taubat yang kedua adalah curigai taubat Anda. Jangan terlalu cepat puas dengan taubat. Di antara keikhlasan, di antara bentuk keikhlasan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti akan ada dalam Madarijus Salikin ini. Di antara ciri keikhlasan seseorang, nomor 1 jemaah sekalian, orang yang ikhlas tidak pernah melihat amal mereka. Ini amal saya, ini puasa saya, ini tilawah saya. Mereka punya amal, tapi mereka tak pernah menghubungkan amal dengan mereka. Mereka pelakunya, tapi mereka hubungkan dengan Allah. Ini puasa, kebaikan Allah untuk saya. Ini salat, kebaikan Allah untuk saya. Dalam satu ketaatan Anda, misalnya salat, ada 7 kebaikan Allah. Sekali lagi, di setiap ketaatan Anda, anggaplah salat, ada 7 kebaikan Allah di setiap ketaatan Anda. Itu sebabnya kita nggak melihat kebaikan kita adalah kebaikan kita. Karena di dalam satu kebaikan kita ada berapa tadi? 7 kebaikan Allah. Oke, misalnya Anda melakukan salat, ini kebaikan. Kebaikan Allah yang pertama syara'ah. Bukankah Allah yang mengajarkannya kepada Anda? Kalau Allah nggak mengajarkan, Anda nggak tahu itu kebaikan. Tapi Allah ajarkan. Kebaikan Allah yang kedua, allamaka, Allah berikan Anda ilmunya. Preman-preman itu tahu salat, tapi Allah nggak berikan mereka ilmunya. Preman-preman itu tahu Al-Quran, tapi Allah nggak berikan mereka ilmu. Maka kebaikan Allah yang kedua, Allah berikan Anda ilmunya. Nomor 3 jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allah berikan taufik dalam hati Anda untuk melakukannya. Banyak orang yang tahu syariat salat, Allah berikan mereka ilmu untuk melakukan salat, tapi Allah nggak jatuhkan taufik dalam hati mereka untuk melakukan salat. Kebaikan Allah yang keempat, qaddaraka, Allah berikan Anda kemampuan fisik untuk melakukannya. Anda tahu syariat, Anda tahu ilmunya, Allah berikan taufik dalam hati Anda, tapi Allah nggak memberikan Anda kemampuan untuk salat. Masya Allah, kebaikan Allah yang keempat, bahwa Allah berikan kemampuan fisik Anda. Kebaikan Allah yang kelima, ballagaka iya, Allah panjangkan umur untuk melakukannya. Walau Anda tahu satu kebaikan,
tapi Allah tidak berikan Anda umur, tetap saja Anda nggak bisa melakukan kebaikan. Ini 5 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan satu kebaikan. Setelah Anda melakukan kebaikan, Allah berikan lagi 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama, Allah terima kebaikan Anda. Kebaikan Allah yang kedua, Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Jadi 7 kebaikan Allah dalam satu kebaikan Anda. 5 kebaikan Allah sebelum Anda lakukan, dan 2 kebaikan Allah setelah Anda lakukan. 5 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan kebaikan, Allah mensyariatkannya. Allah berikan Anda ilmunya. Allah berikan hati Anda taufiknya. Allah berikan tubuh Anda kemampuannya. Allah berikan Anda umur dan waktu. Ini 5 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan kebaikan. Dan setelah Anda melakukan kebaikan, Allah berikan lagi Anda 2 kebaikan. Pertama, kebaikan Anda diterima oleh Allah, dan yang kedua dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka orang-orang yang ikhlas tidak pernah menghubungkan kebaikan mereka dengan mereka. Ini kebaikan saya, ini salat saya, ini tilawah saya. Orang-orang yang ikhlas, mereka selalu menghubungkan kebaikan dengan Allah. Ini salat, taufik Allah atas saya. Ini puasa, nikmat Allah untuk saya. Jadi mereka menyebutkan nama Allah dulu sebelum menyebut saya. Ini ciri pertama orang ikhlas. Ciri kedua orang ikhlas, ini perlu saya hubungannya dengan kajian kita. Al-khajalu minal amal. Orang-orang yang ikhlas itu jemaah sekalian, melihat amal dengan rasa malu. Mereka salat, setelah salat mereka malu. Mereka tilawah, setelah itu mereka malu. Kenapa malu? Mereka sadar dengan salat yang penuh dengan kekurangan. Di sisi lain mereka sadar dengan Allah yang sangat sempurna. Maka ketika mereka hubungkan amal mereka dengan Allah, semua amal ini memalukan. Saya tilawah berapa? Oh, saya tilawah 2 halaman 2 juz. Anda akan bangga dengan tilawah saat Anda hubungkan dengan diri Anda. Tapi ketika tilawah ini Anda hubungkan dengan Allah, tilawah Anda memalukan. Anda berzikir? Iya, banyak saya berzikir. Oh, itu kata banyak karena Anda melihat zikir dengan Anda. Kalau zikir ini Anda hubungkan dengan Allah, ternyata hasilnya memalukan. Tak ada orang bertakwa, orang yang ikhlas, yang melainkan malu dengan kebaikan mereka, tapi bukan di depan manusia, bukan pula dalam pandangan mereka. Namun mereka melihat Allah, sehingga mereka melihat semua yang mereka lakukan untuk Allah semuanya memalukan. Salat ini untuk Allah, tapi memalukan. Puasa ini untuk Allah, tapi ini memalukan. Coba sekalian yang saya hormati, hubungannya dengan taubat, hakikat taubat yang ketiga, kesungguhan taubat yang ketiga, mencurigai taubat. Dalam arti orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat nggak pernah puas dengan taubat mereka. Saya udah taubat selesai. Anda tidak temukan orang yang sungguh-sungguh bertaubat lalu puas dengan taubat itu, melainkan mereka akan melihat taubat mereka dengan rasa curiga. Ini taubat diterima gak sih? Ini taubat udah cocok gak sih? Mereka selalu curiga, jangan-jangan taubat ini belum pas, jangan-jangan taubat. Karena mereka curiga dengan taubat, maka mereka gak berhenti bertaubat sampai mati, taubat lagi, sampai akhirnya mereka mati membawa taubat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini ulangan tapi ternyata panjang sekali. Kita masuki pembahasan berikutnya di buku halaman 270. Kata Imam Ibnu Qayyim, hakikat taubat yang ketiga, alias kesungguhan taubat yang ketiga, al-i'tizar,
yaitu mencari alasan baik untuk kesalahan orang lain. Orang lain berdosa, berikan mereka alasan yang baik. Berikan mereka alasan yang baik. Dalilnya mana? Penghuni Taif, jamaah sekalian, betapa sadis dan kejamnya mereka terhadap Rasulullah SAW. Ya, betapa sadisnya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengusirnya, menghardiknya, kemudian melempari beliau dengan sangat kejam. Sampai tubuh Nabi kita mereka lempari dan kaki beliau berdarah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Ketika kemudian malaikat mengatakan, malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, saya datang untuk menjalankan keinginan. Kalau kau ingin gunung yang menghimpit Taif ini saya angkat, lalu ditimpakan sehingga musnah penghuni Taif, akan saya lakukan sekarang juga. Tetapi Nabi kita justru memilih untuk berdoa. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam perang Uhud, bukan dalam Taif, dalam perang Uhud. Beliau yang terluka dalam perang Uhud mengalami keadaan yang buruk terhadap para sahabat, namun beliau berdoa kepada mereka yang melukai dan membunuh sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Mereka membunuh, mereka kejam. Nabi berikan alasan, mereka belum tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan i'tizar. Anda lihat seorang yang bersalah, belum tahu. Anda lihat seorang seorang melakukan dosa, mungkin dia belum ngerti. Nah, jamaah sekalian, Anda dan saya mantan pendosa. Ketika kita melihat dosa orang lain, kita ingat dengan diri kita sendiri. Itu yang membuat kita bersungguh-sungguh menyederhanakan dosa orang lain. Karena sangat berbahaya gitu kan. Kalau Anda dan saya mantan pendosa, dengan rahmat Allah kita berhijrah, lalu saat kita melihat orang pendosa, kita lupa dengan kita yang pernah berdosa. Kalau sudah lupa dengan dosa-dosa diri, maka kita akan melihat dosa orang, Masya Allah, ini terkutuk orang seperti ini, dilaknat. Ya salah. Emangnya Anda beberapa tahun lalu ngapain? Gak jauh beda kan? Maka oleh sebab itu, orang-orang yang sadar dengan dosanya, mengakui dosa-dosanya, saat Allah tampakkan kepada mereka dosa orang lain, mereka mengecilkan dosa orang lain tersebut. Karena mereka ingat dengan diri mereka. Mereka mengatakan mungkin mereka belum tahu. Imam Ibnu Qayyim dalam catatannya menyebutkan ada dua i'tizar, yang satu tercela, yang satu terpuji. Menyederhanakan kesalahan orang lain ada dua. Menyederhanakan kesalahan yang tercela, dan yang kedua menyederhanakan kesalahan yang terpuji. Yang pertama, pengertian negatif, yaitu menyederhanakan kesalahan orang lain terhadap Allah dengan takdir, padahal Allah telah menghapus alasan takdir dengan turunnya syariat. Maka takdir bukan unsur berdosa setelah jelas alasan Allah dan Allah. Ini yang pertama. Kesalahan seseorang kepada Allah, bukan kepada diri Anda. Kesalahan seseorang kepada Allah, jangan sederhanakan dengan takdir. Anda melihat seorang wanita yang tidak baik, lalu Anda mengatakan memang sudah takdirnya seperti itu. Anda dengar berita seorang koruptor masuk penjara, Anda katakan memang sudah takdirnya seperti itu. Kata Imam Ibnu Qayyim,
semua kesalahan yang murni untuk Allah, Anda tidak boleh menyederhanakannya dengan takdir. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim berkata, alasan-alasan takdir telah dihapus oleh Allah dengan turunnya syariat. Turunnya syariat yang mengharamkan mencuri, agar tidak lagi ada orang mengatakan ini udah takdir saya. Anda tidak boleh mengatakan takdir karena Allah telah berikan syariat. Misalnya ada seorang wanita yang tidak baik dan dia mengatakan ini sudah takdir saya. Alasan takdir tersebut tidak berlaku lagi karena di depan Anda telah ada syariat. Alasan-alasan takdir untuk berdosa tidak berlaku lagi setelah turun syariat. Karena setelah turun syariat, di depan Anda ada dua takdir. Takdir buruk yaitu dosa, takdir baik yaitu syariat. Kenapa Anda memilih takdir yang buruk? Nih, mencuri. Anda tahu bahwa itu mencuri? Saya tahu karena ada syariat. Berjalan di atas syariat adalah takdir baik dan mencuri adalah takdir buruk. Kenapa Anda memilih takdir yang buruk dan mengabaikan takdir yang baik? Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, alasan-alasan takdir untuk dosa yang murni kepada Allah tidak lagi berlaku karena setelah datangnya syariat, maka syariat ini adalah takdir yang baik. Sehingga dosa-dosa itu akan menjadi takdir yang buruk yang wajib dihindari. Takdir yang buruk apa Anda nyemplung? Apa takdir yang buruk Anda terobos? Tidak. Takdir yang buruk Anda harus injak jauh. Nah, nomor 2 jemaah sekalian, menyederhanakan dosa dalam pengertian positif adalah dosa seseorang kepada Anda secara pribadi. Kalau dosa seseorang kepada Allah, jangan sederhanakan itu dengan takdir. Adapun dosa seseorang terhadap Anda, ini urusan pribadi saja. Anda lewat, tiba-tiba Anda disebut nama binatang. Ini kesalahan murni antara dia dengan Anda. Kesalahan-kesalahan yang murni terhadap diri Anda, ini sederhanakan dengan takdir. Beliau mengatakan menyederhanakan kesalahan terhadap diri sendiri dengan takdir. Kenapa demikian? Subhanallah. Karena para aulia Allah tidak melihat hak mereka terhadap manusia di dalam hak Allah. Orang-orang wali-wali Allah, mereka tidak melihat hak mereka terhadap manusia di dalam hak Allah. Sederhananya begini. Anda seorang atasan, anak buah harus bekerja untuk Anda. Itu hak Anda sebagai atasan. Tapi kalau sudah berkumandang azan dan Anda seorang waliullah, Anda tidak lagi melihat hak Anda terhadap manusia karena telah datang hak Allah. Saya tidak punya hak lagi atas kalian karena hak Allah telah datang untuk kalian, yaitu salat. Inilah para aulia Allah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau ketemu. Mohon maaf, saya mau salat. Cuman sebentar sama saya dulu. Anda melihat hak Anda, padahal orang ini sedang berjalan menuju hak Allah Azza wa Jalla. Aulia Allah, orang-orang yang dicintai Allah, menanggalkan hak mereka terhadap manusia saat manusia telah terhubung dengan hak Allah. Saya tidak punya hak terhadap kamu saat kamu sedang bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Hak-hak saya lepas saat kamu bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah para aulia Allah. Sehingga mereka menyempurnakan hak Allah dan mengorbankan hak diri mereka sendiri. Sehingga ketika Anda melihat seseorang sedang berada di dalam hak Allah, Anda misalnya mau nagih seseorang dan dia dalam keadaan salat atau dalam keadaan tilawah,
korbankan hak Anda karena dia sedang berada di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan contoh konkretnya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah menghukum orang lain karena pribadi beliau, sebagaimana beliau tidak pernah mencela Anas dalam pelayanan beliau. Hadis Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kasar sekali. Beliau menarik kerah baju Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'alaik." Wahai Muhammad, berikan saya harta Allah yang ada dalam kekuasaan. Baitul Mal, kekuasaan Muhammad, tapi pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Berikan kepada saya. Pertama, laki-laki ini memanggil Nabi tak sopan. Ya Muhammad. Yang kedua, laki-laki ini menarik leher baju Nabi kita salam dengan keras. Dan yang ketiga, laki-laki ini mengatakan, harta Baitul Mal kamu cuma mengatur, menguasai, bukan kamu pemiliknya, kasih ke saya. Ini tiga kesalahan beliau kepada Rasulullah. Berapa kesalahan? 3. Kalau kita di posisi Nabi, 3 kesalahan, bapernya baper 100 kesalahan. Jemaah sekalian, di antara kelemahan manusia, manusia selalu memberikan perasaan yang berlebihan terhadap persoalan yang kecil. Persoalan Anda nilai 30, tapi baper Anda nilai 90. Itu yang membuat Anda stres. Kegelisahan Anda nilainya cuma 20. Tapi Anda memberikan kegelisahan nilai 120. Kasihan Anda sebetulnya. Kenapa persoalan yang nilai 20 Anda berikan baper nilai 100? Makanya dalam doa Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Pertama kali yang diminta Musa alaihissalam bukan kemudahan alias solusi, tapi yang pertama kali diminta Nabi Musa adalah lapangkan dadaku. Karena lapang dada dalam kesulitan lebih penting daripada solusi dalam kesulitan. Kenapa demikian? Karena lapang dada Anda dalam kesulitan akan membuat Anda menyikapi kesulitan tidak berlebihan. Nilai kesulitan 20, Anda berikan gelisah akan 20 juga. Atau bahkan Anda tidak gelisah sama sekali. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada Nabi SAW. Beliau dihardik, ya Muhammad. Leher baju beliau ditarik. Kemudian beliau seolah-olah dianggap tidak menyalurkan Baitul Mal kepada yang berhak. 3 kesalahan tanpa satu baper. Itulah Rasulullah SAW. Kalau Anda bertanya di mana baper beliau? Baper beliau hilang dalam lapang dada beliau. Baper-baper ini jemaah sekalian, ini nama lain daripada sempit dada. Jadi sempit dada dibahasakan anak muda baper. Anak muda sekarang bikin istilah, kita belajar dulu kadang-kadang baru ngerti. Kemarin saya bilang, kawan bilang, Masya Allah ketemu lagi dengan bestilan. Apa ini bestilan? Ini dicari kamus besar juga tidak ada. Kita tanya anak muda, besti artinya ternyata teman baik. Ada-adanya anak muda. Jadi 3 kesalahan terhadap pribadi Nabi SAW tanpa satu baper. Kalau kita di posisi Nabi, saya sudah bilang, 3 kesalahan seperti ini akan kita sikapi dengan 30 baper. Makanya kesalahan yang kecil menjadi besar, karena bapernya yang besar, bukan kesalahannya. Kalau Anda bertanya sekali lagi, di mana baper Rasulullah? Bukan hadiah manusia. Allah telah memberikan beliau lapang dada. Alam nashrah laka sadrak
Ulama-ulama kita menyebutkan surat Asy-Syarah adalah surat yang khusus untuk Nabi. Sama dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Karena bekal besar Nabi SAW menjadi Rasul, Allah lapangkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, pertanyaan terhadap 3 perlakuan kasar laki-laki terhadap Nabi SAW. Padahal Umar tubuhnya udah bergerak-gerak menahan emosi. Ini orang ingin dicekik saja oleh Umar radhiyallahu anhu. Padahal yang menjadi korban adalah Nabi kita SAW yang jadi korban. Tapi justru yakni Rasulullah SAW para sahabat mencintai Nabi. Coba sekalian, pertanyaan, Rasulullah menghukum laki-laki itu? Tidak. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi tidak pernah menghukum seseorang karena kesalahannya kepada Nabi secara personal, kepada Nabi secara pribadi. Kalau kesalahan kamu dengan saya itu urusan pribadi, gak ada masalah. Itulah Rasulullah SAW. Betapa sering Nabi kita dilecehkan orang munafik tanpa beliau menghukum. Ya, ketika misalnya munafik dalam perang Uhud mengatakan Muhammad perutnya besar, makan mulu kerjanya. Muhammad begitu ketemu musuh penakut orangnya, Muhammad mulutnya penuh dengan dusta. Begitu kata orang munafik. Anda tahu jamaah sekalian, puluhan ribu sahabat beliau rela mati untuk beliau. Yang artinya kalau beliau mengatakan munafik ini silakan dihajar, oh itu munafik akan jadi debu itu. Tulang belulangnya akan jadi debu oleh para sahabat. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW tidak pernah menghukum seseorang karena urusan pribadi. Anda tahu kenapa? Orang yang bersalah kepada Anda ada 2 hak. Hak Allah maafkan, hak Anda hukum. Auliaullah mereka menggugurkan hak mereka di dalam hak Allah. Bagaimana, ikut jadi wali enggak nih? Orang bersalah ke saya gitu kan? Jangan saya deh. Orang bersalah kepada anggaplah si fulan. Pulang salat, tidak pernah tahu-tahu ditambokin sama orang. Saya tidak suka orang berpeci. Alasannya sederhana saja. Saya tidak suka berpeci. Ditambok. Maunya Allah apa jemaah sekalian? Hak Allah maafkan orang ini. Hak Anda hukum orang ini. Tapi aulia Allah mereka tidak pernah melihat hak mereka di dalam hak Allah. Hak Allah misalnya sudah, hak saya gugur. Gimana? Ikut jadi wali enggak? Waliullah berat. Subhanallah. Ibnu Qayyim berkata, kejahatan orang lain dengan pandangan gira menjadikannya sesuatu yang besar dan membuatnya marah. Apabila seseorang telah melakukan kesalahan dan Anda melihatnya dengan kacamata gira, maka Anda tidak lagi melihat kesalahan itu kecil tapi besar. Insya Allah saya akan rinci lagi nanti soal ghirah karena ini penting. Sebagaimana Nabi SAW bertekad membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah, beliau juga melaksanakan rajam bagi pelaku zina. Beliau menghukum suku Uraniyin. Orang tidak datang salat jamaah, kata Nabi, aku ingin membakar rumah mereka. Santai aja dong, kenapa kok main bakar aja? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang memiliki ghirah tidak akan melihat dosa kepada Allah kecil. Mereka akan melihat dosa kepada Allah besar karena mereka memandangnya dengan ghirah. Contoh yang kedua, orang-orang yang berzina dirajam oleh Nabi sampai meninggal. Di mana kemanusiaannya? Kata orang kan begitu zaman sekarang. Jemaah sekalian, orang-orang yang melihat zina dengan kacamata ghirah akan melihat zina lebih besar daripada sekedar kematian. Kematiannya kecil,
Zinanya lebih besar bagi orang yang melihat zina dengan ghirah. Nanti akan saya jelaskan insyaallah. Kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan untuk memberi pelajaran kepada satu kabilah yang bernama Uraniyin. Kenapa? Kabilah Uraniyin datang ke Madinah mengeluh sakit kulit. Oh Muhammad, kita punya kulit sakit begini-begini, apa obatnya? Kata Nabi, kalian masuk Islam dulu. Mereka masuk Islam. Sekarang apa obatnya? Kata Nabi, minum kencing unta. Akhirnya mereka satu kabilah pergi ke sebuah peternakan unta. Mereka mengatakan, fulan, kita disuruh Muhammad minum kencing unta. Akhirnya pemilik peternakan memberikan mereka kencing unta. Nah, setelah minum kencing unta 1 hari 2 hari, ternyata penyakit mereka sembuh. Penyakit mereka sembuh. Setelah sembuh datang tamu. Pemilik peternakan mereka bunuh, dan ternak itu kemudian mereka rampok semuanya. Kata Nabi SAW, datang tamu. Maka Nabi menyiapkan pasukan, kata Nabi. Setelah itu yang lebih besar lagi, mereka murtad. Jadi mereka membunuh pemilik peternakan, peternakannya dirampok, kemudian mereka semuanya murtad. Nabi SAW menyiapkan pasukan, kata Nabi, hajar. Mana ada sahabat yang membantah satu huruf dari perintah Nabi? Jangankan satu perintah, satu huruf pun tidak ada sahabat yang membantah. Bertolak pasukan ini, luluh lantah kabilah Uraniyin ini. Anda kan berpikir, oh satu kabilah kok sampai mati semuanya? Nabi melihat kesalahan mereka dengan pandangan ghirah. Kalau Anda melihat kesalahan dengan pandangan ghirah, Anda tidak melihat kesalahan yang kecil. Semua kesalahan adalah kesalahan yang sangat besar. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan ghirah? Ini satu pembicaraan penting. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ghirah adalah induk dalam beragama. Orang yang tidak punya ghirah berarti tidak punya agama. Dalam tulisan lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ghirah bukti hati seseorang sedang hidup. Maka kalau dalam hati seseorang tidak ada ghirah, hatinya telah mati. Betapa besarnya ghirah ini. Anda tahu ghirah? Ghirah artinya adalah cemburu. Ghirah artinya adalah cemburu. Nah, ada 2 cemburu, kata Imam Ibnu Qayyim. Cemburu lahu dan cemburu alaihi. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ghirah lahu dan ghirah alaihi. Saya berikan Anda contoh. Anda pasti mencintai istri Anda, ya kan? Anda mencintai istri Anda. Kalau ada orang yang macam-macam dengan istri Anda, cuma memandangi saja, oh itu pisau yang keluar, jangan main-main. Anda duduk begini nih, istri Anda sedang belajar, tahu-tahu ada seorang preman main mata begini ke istri Anda. Saya kira Anda gak akan bicara. Anda akan pinjam pisau dan tusuk, baru bicara. Tusuk dulu baru bicara. Kenapa? Betapa Anda tidak terima sekali kejahatan ini kepada orang karena kecemburuan dalam hati Anda. Ini namanya ghiratun lahu. Ghiratun lahu. Nomor 2 adalah ghiratun alaihi. Apa ghiratun alaihi? Anda cinta dengan istri Anda, maka Anda tidak rela kalau dalam hati istri Anda ada orang yang lebih dari Anda. Bukan karena ada orang yang jahat dengan istri Anda, tapi Anda tak terima bahwa posisi Anda kalah dalam hati istri Anda dengan posisi orang lain. Ini namanya ghirah. Ghirah apa namanya? Ghirah alaihi. Saya berikan contoh ini hanya untuk mendekatkan pemahaman. Sekarang kita masuk ke tema. Anda mencintai Allah bukan? Apakah Anda terima? Apakah Anda ikhlas
ada orang yang menyalahkan Anda di depan Allah. Si fulan sudah 2 juz, biarin aja. Biarin aja. Si fulan tahajudnya 8 rakaat, biarin saya buat. Ini menunjukkan dalam hati Anda tidak ada ghiratun alaihi. Karena Anda rela orang lebih memiliki kedudukan di depan Allah ketimbang Anda. Seandainya Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, Anda tidak rela ada yang mengalahkan Anda di depan Allah. Sebulan sedekah 5 juta, oh Masya Allah, saya wajib 10 juta. Itulah ghiratun alaihi. Anda tidak terima kalau sampai ada orang yang mengalahkan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Si fulan tahajudnya 4 rakaat, saya 8 rakaat. Karena Anda sangat mencintai Allah, maka Anda selalu bersaing dengan orang agar jangan sampai Anda kalah di dalam Allah. Karena Anda sangat mencintai Allah, maka ini namakan ghiratun alaihi. Nomor 2, ghiratun lahu. Anda sangat mencintai Allah, lalu ada orang yang main-main dengan Allah. Orang nggak sholat, kalau bilang fulan sholat, orang ini bilang saya nggak mau. Ada orang yang bersikap jahat kepada Allah. Seandainya Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, maka akan muncul ghiratun lahu. Nah, maka Anda akan melihat kesalahan orang lain kepada Allah dengan kacamata ghiratun lahu. Nggak ada kesalahan yang kecil. Saya nggak mau melihat kesalahan kamu, tapi kok begitu-begitu sama Allah. Nah, kembali kepada Rasulullah SAW tadi. Orang tidak datang salat jamaah, kata Nabi, aku ingin membakar rumahnya. Kenapa? Inilah ghirah. Nabi melihat ini kesalahan kalian kepada Allah. Aku mencintai Allah dan aku nggak terima semua kesalahan kepada Allah. Saya mencintai Allah dan saya tidak melihat satu kesalahan kecil kepada Allah. Ya salam jamaah sekalian, mohon perhatikan 2 hal ini. Kalau Anda mencintai Allah dan Anda tidak persoalkan orang yang melawan Allah, orang yang salah kepada Allah, cinta Anda munafik, cinta Anda cinta dusta. Kalau Anda benar-benar mencintai Allah, niscaya dosa-dosa manusia kepada Allah akan membuat Anda marah. Dosa kamu kepada saya tidak jadi soal, tapi dosa kamu kepada Allah, aku mencintai Allah melebihi diriku sendiri. Dosa kamu kepada Allah terus terang saya tersinggung. Ini namanya ghiratun lahu. Kalau ghiratun alaihi, ketika Anda nggak terima ada orang yang lebih baik di mata Allah daripada Anda. Kalau 2 ghirah ini tidak ada, maka menangislah. Karena kata Ibnu Qayyim, hati Anda hati yang tidak beres. Hati Anda hati yang selama ini hanya berpura-pura saja kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat yang sangat besar. Harus kita pahami dengan serius. Anda cintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya, niscaya Anda tidak akan rela ada orang yang mengalahkan Anda dalam pandangan Allah. Ghiratun alaihi namanya. Anda mencintai Allah dengan cinta yang sangat luar biasa, maka Anda tidak akan terima sekecil apapun kesalahan seseorang kepada Allah. Makanya orang tua ketika anak usia 10 tahun tidak sholat, dia marah, dia pukul anak. Kenapa? Dia lebih mencintai Allah ketimbang anak. Dia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Semakin mencintai Allah, semakin Anda lihat dosa orang lain kepada Allah dengan pandangan ghirah, dengan pandangan cemburu. Jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan ghirah, kecemburuan. Ada 2 tadi, mudah-mudahan kita paham. Soal cemburu saya ingin sampaikan sebagai penutup hadis sahih ketika Zainab, istri Nabi kita bintu Jahash radhiyallahu anha, mengirimkan makanan untuk Nabi sewaktu Nabi SAW
berada dalam giliran Aisyah. Nabi dalam giliran Aisyah, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha kirimkan makanan kesukaan Nabi. Nabi sedang bicara di depan para sahabat, lalu ditampar oleh Aisyah sampai kiriman makanan itu semuanya pecah dan piringnya pecah. Kata Nabi SAW, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Yang ingin saya katakan di sini, catatan Imam Ibnu Hajar. Apa catatan beliau? Nabi tidak menghukum Aisyah radhiyallahu anha, padahal makanan tumpah dan piring telah pecah. Nabi tak menghukum. Kenapa demikian? Ibnu Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, kesalahan ini sebabnya adalah kecemburuan. Dan kecemburuan sifat wanita. Maka Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, Rasulullah tidak menghukum Aisyah karena kesalahan itu dari kecemburuan. Kecemburuan itu fitrah wanita. Maka kesalahan dari kecemburuan diabaikan oleh Nabi SAW. Ini bawa pulang ke rumah ya. Nanti kalau istri salah, tapi itu murni kecemburuannya, ingat Nabi kita tidak menghukum Aisyah ketika kesalahan Aisyah adalah kesalahan kecemburuan. Tapi kalau misalnya Aisyah salah tapi bukan dalam kecemburuan, oh itu dihukum oleh Nabi SAW. Tapi ini kecemburuan fitrah seorang wanita. Nabi tidak, kata Ibnu Hajar, Nabi tidak menghukumnya karena kesalahan ini memang murni dari fitrahnya. Baik jemaah sekalian, janji pulang ke rumah. Iya, demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, Masya Allah. Ya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Satu jam kajian saya nggak kerekam, lupa. Lupa saya ngerekam. Nggak ada, Masya Allah. Qadarullah ma syaa. Terkait zakat mal, jika masih mempunyai hutang, apakah harus dikurangkan dulu atau aturannya seperti apa? Hutang ini ada dua, jatuh tempo dan tidak jatuh tempo. Itu kalau hutangnya memang berjangka. Nah, kalau hutang ini sudah jatuh tempo, maka dia mengurangi hitungan zakat. Misalnya Anda bayar zakat bulan ini, tapi Anda punya hutang, pembayarannya tahun besok. Nah, maka zakat Anda tidak terkurangi dengan hutang yang belum jatuh tempo. Tapi kalau hutang Anda memang tidak ada tempo-tempoan, sedapatnya uang dibayar, hutang seperti ini mengurangi zakat. Berapa uang Anda? Uang saya 200 juta. Hutang Anda berapa? 100 juta. Berarti Anda masih wajib zakat ya? Masih sih kalau 100 juta. Tapi zakat Anda bukan lagi dari 200 juta, tapi dari 100 juta karena telah terkurangi dengan hutang.